bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami rindu memuji-Mu Bapa. Kami angkat hati kami untuk kami puji sembah Engkau Bapa. Elohim Yahweh Maha Mulia, Elohim Yahweh Maha Suci, Maha Kudus, Maha Besar. Elohim Yahweh yang layak kami sembah. Elohim Yahweh Juru Selamat kami. Engkau mulia, Yahweh, Engkau perkasa, ku puji, ku sembah nama-Mu, Yahweh. Yahweh, Engkau mulia, Yahweh, Engkau perkasa, ku puji, ku sembah nama. Sekali lagi panggil Dia Yahweh. Yahweh, Engkau mulia, Yahweh, Engkau perkasa, ku puji, ku sembah nama-Mu, oh Yahweh. Engkau mulia, Yahweh, Engkau perkasa, ku puji, ku sembah nama. Sekali lagi Yahweh, Engkau kami panggil Kau Yahweh, kami sembah Kau Yahweh, ku sembah nama-Mu Yahweh. Engkau mulia, Yahweh, Engkau perkasa, ku puji, ku sembah. Katakan Kau cinta semua yang ada, dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Kau lelah berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajaib seperti. Mari lebih lagi sembah Dia, Yahweh, 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 Engkau mulia, Yahweh, Engkau perkasa, ku puji, ku sembah dengan sungguh hati, Yahweh, Yahweh, ku puji, ku sembah
Ku puji, ku sembah nama-Mu. Yahweh, Engkau mulia. Yahweh, Engkau perkasa. Ku puji, ku sembah nama-Mu. Kau cipta semua yang ada, dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Kau rela berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajaib seperti-Mu. Kau cipta semua yang ada, dan Kau pelihara sempurna. Tiada Allah yang besar seperti-Mu. Berikan putra-Mu untuk tebus semua dosaku. Tiada Allah yang ajaib seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian diserukan Yahweh. Yahweh, naikkan hatiku sembah Dia. Engkau perkasa, kami sembah nama-Mu. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian dikatakan Yahweh. Yahweh, Yahweh. Sekali lagi dengan suara hati, dengan serangan hati katakan Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh. Ku puji, ku sembah, sama-sama naikkan pujian katakan Yahweh. Yahweh, Engkau mulia. Yahweh, Engkau perkasa. Ku puji, ku sembah nama-Mu. katakan silakan tak tentu, amin. Kau memandang diriku, ku ingin engkau bangga, amin.
Haleluya. Dari awal katakan, ku ingin buat kau tersenyum. Amin. Saat kau memandang diriku, ku hanya ingin kau bangga memiliki anak serupa denganmu, Bapa. Ya, senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupmu. Setiap saat, setiap waktu, bagaimana penuh kemuliaan-Mu. Sampai kau dapat ikut berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidupku senangkan. Sampai kau dapat ikut berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidupku senangkan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari katakan dalam renungan. Haleluya, haleluya. Katakan selamat, selamat betul. Haleluya. Ku kan terus berjuang. Masih ada waktu dan kesempatan, hidup sekali lagi dengan sungguh hati katakan, sampai kau dapat ikut berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidup untuk senangkan. Selama kau dapat berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang. Selama masih ada waktu dan kesempatan, hidup untuk senangkan. Hidup untuk senangkan. Hidup untuk senangkan-Mu. Hidup untuk senangkan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya mau dengar tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita, Sang Penebus kita, Juru Selamat kita. Haleluya. Amin. Mari katakan bersama-sama. Semua. Duga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku, kini ku
Rehoboth Church Family, ada beberapa informasi penting yang dapat kita simak bersama-sama. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sangat menyambut kehadiran Anda di Rehoboth Church. Anda dapat mengunjungi Instagram dan YouTube kami di GSKI Rehoboth Ketapang untuk mendapatkan informasi seputar Rehoboth Church. Mari hadir kembali dalam Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Rehoboth Kids pada hari Minggu pukul 4 sore. Mari belajar lebih dalam tentang firman Tuhan melalui House of Truth pada hari Rabu pukul 7 malam. Untuk mempererat hubungan dengan Allah, kami juga mengadakan doa malam yang dibuka secara umum pada hari Jumat pukul 6:30 malam. Bagi anak-anak muda, mari hadiri ibadah youth yang diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi Anda yang ingin memberikan dukungan pelayanan Rehoboth Church melalui persembahan, pastikan rekening yang tercantum atas nama GSKI Rehoboth Ketapang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang ada di belakang ruang ibadah. Let's enjoy our service. Saya Yohana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. God bless! Mari kita siapkan hati dan pikiran lebih lagi. Kita membuka hati kita, pikiran kita. Kita mau menyatakan rindu kita di hadapan Tuhan kita. Kalau kita mau selalu dalam hadirannya, kita mau selalu dalam lindungannya, naungan Roh Kudus dalam hidup kita. Agar kita selalu diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Nya. Nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan melalui pujian ini bersama-sama. Ku mau selalu di hadirat-Mu, Bapa. Benar ya Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Ini rindu kami di hadapan-Mu Bapa. Dengan rindu katakan, hidup kudus tak bercelah di hadapan-Mu. Di hatiku mengasihi-Mu, ya Bapa. 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 Di hatiku mengasihi-
Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami ya Bapa. Roh Kudus Engkau mengalir di tempat ini. Haleluya. Kami rindu jamahan kuasa-Mu Bapa. Kami rindu lawatan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa kan jangan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu yang haleluya. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami persiapkan hati kami untuk menerima tuntunan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mau hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus menolong kami. Hidup kami senantiasa diubahkan oleh Engkau. Dan kami boleh menyukakan hati Bapa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami boleh memberikan atau menjadi keharuman bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ada keadaan atau kesempatan yang terhilang, dan kesempatan itu atau keadaan itu tidak bisa diraih kembali oleh orang tersebut. Tidak bisa kembali kepada titik yang semula. Inilah yang disebut dengan point of no return. Yaitu titik di mana seorang tidak bisa kembali kepada keadaan atau kesempatan yang semula. Nah, poin ini saudaraku bisa poin yang berada di keadaan yang positif, atau sebaliknya poin di yang negatif. Nah, dalam Alkitab kita bisa membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini satu keadaan, satu titik di mana seseorang terus bertumbuh. Ya, sebagaimana ini dialami oleh Rasul Paulus, bahwa apa yang ada di belakangnya, apa yang dulu dia punya, dia raih, dia lakukan, sekarang dia anggap sampah. Sampah di sini bukan sampah plastik, ya, sampah yang kita temukan di jalan, tapi ini sampah saudaraku, ya. Dalam bahasa aslinya skubalon ini artinya kotoran, saudara.
Kalau saudara kita melihat kotoran, jangankan kita mendekat, saudaraku. Ya, pasti kita menghindar. Nggak mungkin kita mau kembali. Ya. Apalagi sampai kita mau menikmatinya. Nah, ini satu keadaan di mana orang tidak mau kembali kepada keadaannya semula, perbuatannya yang semula, saudara. Dan ini titik yang positif. Tetapi dalam Alkitab juga kita menemukan ada orang yang justru berada di titik yang negatif sampai dia tidak bisa kembali. Nah, kita baca dulu ayatnya. Di dalam Ibrani pasal 12, ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini adalah titik orang yang tidak bisa kembali keadaan semula dan memiliki kesempatan yang semula. Jadi saudaraku, point of no return itu, titik yang tidak bisa balik itu, ada yang positif naik, ada yang negatif yang turun, sampai orang itu tidak bisa kembali ke titik yang semula. Nah, dalam kekristenan kita ini, saudaraku, kita bisa mengalami dua titik ini. Kita bisa mengalami dua keadaan ini, saudaraku. Makanya saudara, sebagai orang percaya, kita harus terus bertumbuh. Bertumbuh sampai kepada satu level. Ya tentu kita tidak tahu level itu sampai di mana. Tetapi saudara, kita bisa merasakan. Kita bisa merasakan bagaimana sikap kita terhadap dunia. Apakah kita masih mau menikmati dunia itu? Kalau kita masih, saudaraku, kita belum sampai titik ini. Bagaimana pandangan kita terhadap dunia ini? Kalau saudara masih memandang dunia ini berharga, saudara belum sampai titik ini. Yang artinya saudara masih sangat berpotensi untuk terbawa oleh arus dunia. Tetapi kalau kita bertumbuh terus sampai titik ini, di keadaan ini sampai sudah melihat dunia sebagai sampah, saudara nggak mungkin kembali lagi. Inilah saudaraku sebenarnya disinilah orang mencapai titik keselamatan. Orang mencapai titik keselamatan, saudara. Nah, kepastian keselamatan itu saudaraku harus mencapai titik ini. Sampai saudara tuh nggak mungkin lagi mau mencintai dunia, mau menjadi sahabat dunia ini. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, pilihan kita adalah terus mengalami pertumbuhan, ya, terus mengalami pertumbuhan. Jangan stuck di situ, saudara. Makanya dari awal, saudara, ya, sebenarnya kita harus mendengar kebenaran yang seperti ini. Malahan dari kecil, dari sekolah minggu, kita harus mendengar kebenaran seperti ini. Bukan kebenaran yang bukan suatu pengajaran atau pemberitaan yang sekedar kita percaya Tuhan, ya, lalu seolah-olah kita sudah sampai ke titik itu. Ya, waktu kita dibaptis, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis, itu di mana titik langkah awal kita harus berjalan dalam pertumbuhan.
Tetapi banyak orang Kristen menganggap itu titik di mana dia sudah mencapai puncak. Akhirnya saudaraku, dia tidak waspada, dia tidak berjuang, dan mereka terbawa oleh arus dunia ini. Begitu juga saudara yang awal-awalnya bersemangat, kasihnya menyala-nyala, cintanya kepada Tuhan menyala-nyala. Tetapi belum sampai titik ini, lalu mereka tidak mempertahankan laju pertumbuhannya, terbawa oleh arus dunia. Hal ini bisa kita lihat saudaraku, keadaan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka diciptakan oleh Tuhan, mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi mereka belum mencapai puncak pertumbuhan yang Allah inginkan. Sehingga saudaraku, akhirnya mereka disesatkan oleh kuasa kegelapan. Jadi ini keadaan yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka kita harus terus bertumbuh, terus mewaspadai tindakan kita, pergaulan kita, sikap hidup kita, pola pikir kita. Harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahaya di dalam hidup kekristenan kita adalah hidup dalam kewajaran. Kalau kita jadi orang Kristen, ya kita hidup wajarlah dengan orang pada umumnya. Nah, ada plusnya kita, ada Tuhan Yesus yang bisa menolong hidup kita, mencapai segala cita-cita kita. Coba saudaraku. Padahal saudaraku, ketika kita menjadi orang Kristen, ya, kita menjadi gerejanya Tuhan, kita orang yang harusnya dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika kita menjadi orang Kristen, dipilih oleh Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah, kita sudah harus terpisah dari dunia ini. Ya, kita baca ya. Satu bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 6. Ayat 16. 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah. Bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak Allah, kita harus memisahkan diri, supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Ada amin saudaraku? Agar Bapa bisa hadir di tengah-tengah kita. Kalau tadi dihubungkan dengan bait Allah, saudara, pernah saya terangkan di tempat ini bahwa setiap kita adalah bait Allah, di mana Allah harus hadir dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, ya, di mana kita harus mengenakan seluruh firman Tuhan, ya. Kita harus mengalami kepenuhan kealahan. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Bukan yang lain, saudaraku. Dengan cara apa, saudaraku, firman Tuhan memenuhi hidup kita? Ya, kita belajar firman, kita mengenakan firman. Kita menyediakan, mempersiapkan hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus.
Yang artinya tentu memisahkan diri dari dunia ini. Bukan sebaliknya. Hidup kita dipenuhi dengan filosofi duniawi, saudaraku. Itu sama dengan kita mau menjadikan hidup kita jadi bait berhala, bukan bait Allah, saudaraku. Jadi bait Allah dengan bait berhala tidak ada kesamaan. Dua sisi yang sangat berbeda, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sadari keadaan seperti ini. Kita harus benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang menyediakan atau mempersiapkan, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Harusnya saudara ya kita sudah bisa menangkap ya. Menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain bagaimana kita mempersiapkan diri kita selain kita hidup dalam kekudusan. Ayatnya sangat banyak di dalam firman Tuhan, saudara. Ya. Ketika kita mempersiapkan hidup kita, kita terus bertumbuh. Sampai satu titik itu kita nggak mungkin turun lagi. Ya. Kita tidak mungkin turun lagi. Kita tidak mungkin kembali berbalik lagi. Kita tidak mungkin menoleh ke belakang. Kalau kita merenungkan, saudaraku, perjalanan kerohanian kita ya. Bahkan ada sebagian kita yang sejak lahir sudah Kristen. Kita renungkan, sudah berapa lama perjalanan kita. Sudah berapa banyak pengorbanan yang kita lakukan, saudaraku. Ada firman Tuhan katakan, kita sudah memulai di dalam roh. Apakah kita mau mengakhirinya di dalam daging? Ya. Hati-hati, saudaraku. Jangan seperti bangsa Israel yang ketika melakukan perjalanan, menghadapi banyak tantangan, dia berkata lebih baik kami kembali. Apakah di Mesir nggak ada kuburan lagi? Kata mereka kepada Musa. Sehingga engkau Musa membawa kami mati dan terkubur di tempat ini. Ini orang-orang yang nggak siap menerima berkat Tuhan, saudara. Meskipun banyak tantangan dalam perjalanan kerohanian kita, saudaraku, kita sudah hampir selesai. Kita mau menyelesaikan dengan sempurna. Amin. Ya. Pernah saudara melihat ada gambar, ya, gambar motivasi saya katakan lah ya, orang yang sedang menggali di dalam terowongan, ya, lalu sebentar lagi atau tinggal sedikit lagi ada emas yang menumpuk banyak gitu ya kan. Lalu dia berbalik. Ya. Sedangkan di sisi lainnya ada orang yang menggali dapat sedikit emas dia sudah senang gitu. Pernah lihat nggak gambar itu? Ya, saya pernah lihat. Ya. Kadang saudara, perjuangan kita sudah hampir mencapai finish. Tapi kita putus asa, kita berbalik. Padahal kemuliaan sedang menunggu kita, saudara. Ya. Amin, saudara. Ya, nggak lama perjuangan kita, hidup kita nggak lama, saudaraku. Nggak lama. Mari kita melihat bahwa ada kemuliaan kekal yang menanti kita, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudaraku. Yang tidak binasa, yang tidak bisa layu. Ya. Itu yang tersimpan bagi kita di sorga ya. Coba kita cari ayatnya. Kalau nggak salah di dalam berapa tuh? 2 Petrus ya. Satu Petrus ya kalau nggak salah ya. 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal 1. Pasal 1 ayat 3 kita mulai ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini saudara kemuliaan yang menanti kita. Dan saudara, ketika saudara mengalami ini, saudara akan bersuka cita, berbangga hati. Inilah kemuliaan kita, saudaraku. Tanpa pengharapan ini, maka kekristenan kita nggak ada artinya. Kekristenan kita menjadi, saudaraku, ya seperti agama-agama lain, yang pengharapannya hanya di dunia ini diberkati. Ya itu pun belum pasti, saudaraku. Belum pasti. Kita belum pasti. Ataupun kalau saudara di dunia mencapai satu level, ya, saudara kepingin level yang selanjutnya. Enggak akan terpuaskan. Enggak ada, saudaraku. Seperti kata firman Tuhan, meskipun seluruh dunia ini diberikan kepadamu, kamu enggak akan puas. Enggak akan puas. Kepuasan kita ketika kita menemukan kekasih abadi kita, Tuhan di dalam hati kita. Amin, saudaraku. Penghiburan kita hanya di dalam Tuhan. Saya kadang lihat ya orang-orang Kristen ya, kalau lagi masa dalam masalah kesulitan, dia cari hiburan. Cari hiburannya di tempat lain. Ya, entah itu apalah, ya cari teman, gimana kesibukan, ya bisa berbagai cara apa yang dilakukan. Nggak akan terhibur, saudaraku. Nggak akan. Bisa waktu itu terhibur, saudara pulang kembali lagi dalam keadaan sedih. Penghiburan itu dari pengertian kita yang dibangun, bahwa semuanya baik di dalam Tuhan. Semuanya aman di dalam Tuhan. Semuanya indah di dalam Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan kita hidup dalam kewajaran manusia. Karena saudara kita dipanggil keluar. Kita mau menjadikan anak Allah. Kita mau menjadikan bait Allah. Kita mau menjadikan tunangan bagi Kristus. Banyak sekali istilahnya, saudaraku. Jangan kita hidup sama seperti dunia ini, ya, dengan pola pikir duniawi, saudaraku. Kita harus hidup berbeda. Kita mau terus bertumbuh sampai, saudaraku, kita melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau hari-hari ini level kita masih belajar, masih berfokus kepada kehendak kita, saudaraku. Kita belum sepenuhnya, bahkan belum bisa melakukan kehendak Bapa. Paling tidak kita belum mencapai level yang Bapa ingin, saudara. Kenapa kita berhenti? Kenapa kita enggak memperlaju langkah kita? Sedangkan saudaraku, waktu hidup kita semakin berkurang. Ya. Belum lagi ada pengaruh dunia yang begitu jahat, yang semakin jahat mempengaruhi hidup kita. Jadi saudaraku, orang yang ada di titik point of no return itu, khususnya yang di titik negatif ini, mereka, saudaraku, dikatakan tidak punya kesempatan kembali lagi. Satu, karena waktu yang habis. Banyak orang ketika sehat dia tidak mau melakukan bagiannya. Ketika sakit dia katakan, andai saya kembali kepada semula. Padahal dia nggak bisa kembali lagi. Ketika dia sakit, dia berkata, andai dari dulu saya hidup sehat, sudah terlambat. Kalau keadaannya sudah parah, saudara. Ya. Waktunya yang sudah habis, kesempatan yang sudah habis.
Yang kedua, saudaraku, dikatakan tidak mempunyai punya kesempatan untuk berbalik karena dia tidak mampu balik lagi. Karena dia tidak mampu mengikuti hal yang baik. Karena begitu banyak kejahatan, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan. Sehingga jiwanya sudah terbentuk, saudara. Ya, nggak bisa lagi. Seperti siapa, saudaraku? Seperti siapa? Yudas. Dia menyesal, dia nggak mampu berbuat balik lagi. Akhirnya dia bunuh diri. Berbeda dengan Petrus. Dia menyesal, tapi hatinya masih sanggup berbalik. Sehingga Tuhan bisa pakai, saudara. Banyak yang kita lihat di film-film juga ya. Penjahat yang menyesal, akhirnya dia nggak mau kembali lagi. Akhirnya dia bunuh diri juga. Nggak mampu lagi, saudaraku. Ya. Yang pertama, apa yang saya lihat sendiri dari kesaksian saya, ya ketika bapak saya divonis kanker, saudara. Saya membawa berobat ke Pontianak, lalu kata dokter waktu itu, Pak, jangan bapak merokok lagi. Ketika keluar dari pemeriksaan, rokoknya langsung dibuang, saudara. Wow, ini bagus nih, respon positif ini kan. Tapi selang berapa hari, dia berkata, tanpa rokok, saya nggak bisa hidup. Saya bisa melepaskan apapun kecuali rokok. Kecuali merokok. Nah, ini keadaan seseorang yang tidak mampu lagi merubah. Ya. Karena apa? Seorang misalnya orang tua saya, bapak saya merokok sejak dari kecil sampai tua. Kebiasaan yang sudah begitu kuat. Ya. Dia nggak mampu lagi. Ya kecuali Tuhan, dia mengandalkan Tuhan menolong. Tapi dengan keadaan seperti itu kadang-kadang orang nggak mampu lagi meraih Tuhan. Nggak mampu lagi meraih Tuhan, saudara. Karena tembok pemisah itu begitu tebal. Ya. Bapak saya dalam keadaan sakit, saudaraku. Saya telepon hamba Tuhan, dilayani sampai dibaptis, bayangin saudara. Tapi nggak ada pengaruh apa-apa sama beliau. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, jangan main-main saudara. Kita yang masih punya kesempatan, yang masih santai dalam menjalankan kekristenannya. Apalagi saudara, entar hitam, entar putih, hitam putih, hitam putih. Lama-lama hitam beneran. Engkau tidak sanggup bangun lagi. Ya, enggak sanggup bangun lagi. Ada firman Tuhan berkata, saudara ya, di dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi jangan saudara, saya sekarang sudah baik. Tapi kalau saudara tidak merubah pola hidup saudara, saudara bisa dirusak. Kebaikan modal yang sudah ada sama saudara, kebiasaan baik yang sudah ada sama saudara bisa dirusak. Amin. Apalagi kalau saudara belum mencapai point of no return tersebut. Dan kebanyakan kita belum. Kita belum sampai di posisi itu. Lihat dunia ini seperti sampah. Ya. Saudara lihat dunia ini masih kayak cemilan manis. Makanan enak gitu loh. Semalam saya katakan kepada anak muda di sini. Nggak mungkin kalau orang udah tahu itu kotoran. Dia datang, dia lihat, lalu dia colek, dia cicipi lagi. Nggak ada kan? Kotoran loh saudaraku, nggak ada saudara. Ya. Nggak ada saudaraku. Nah, saudara, kita belum tahu. Nah hari ini kita dikasih tahu saudaraku.
Kita dikasih tahu, saudaraku. Tapi saudaraku, kotoran tidak tidak berguna sama sekali. Kotoran bisa jadi pupuk dalam hidup kita. Ya. Apa yang kita alami dari dunia ini, saudaraku, menjadi nutrisi. Ya. Menjadi hal yang mengingatkan kita akan kesalahan kita. Itulah pupuk. Sehingga kita itu berubah. Oleh karena sesuatu yang pernah kita lakukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, kita harus memiliki habitat yang baru, saudaraku. Habituasi yang baru yang terus dibaharui. Ya, harus memiliki habitat yang baru, jangan habitat yang sama lagi. Karena kita sudah dipanggil keluar. Ada amin enggak Bapak Saudara? Ada amin? Habitat yang baru, kesenangan yang baru, aktivitas yang baru. Tidak sama lagi, saudaraku, dengan yang pernah kita lakukan dulu. Saudara, saya nggak perlu detail menyampaikan ini kesalahan ini nggak boleh 1, 2, 3. Harusnya saudara sudah bisa memahami apa yang saudara lakukan ini membawa saudara pertumbuhan enggak? Menyukakan hati Tuhan tidak, saudaraku? Saudara, kita sudah harus tahu. Ya, kalau saya nyebut satu-satu nanti saudara tersinggung, sakit hati pula, kan? Kita sudah harus tahu, kita sudah harusnya dewasa di dalam Tuhan, saudara. Harus memiliki habitat yang baru lagi. Jangan kembali kepada habitat yang lama. Dan kita dalam gereja berusaha menciptakan habitat yang baru. Mengajak, ayo kita bersekutu. Kalau saudara yang punya waktu lebih, ayo ikut melayani. Ya. Kalau perlu ikut saya ke Pontianak, ke Singkup, ayo. Ya. Kadang saya juga takut berangkat sendirian, Bapak Ibu Saudara. Karena kadang dalam perjalanan saya sering mengalami sakit. Ya. Saya ke Pontianak sudah 3 atau 4 kali sakit, saudara. Pernah masuk rumah sakit. Nah ini saudara. Ya. Ayo saudara yang punya waktu, ayo silakan. Jangan punya waktu banyak terus dilakukan hal-hal duniawi. Yang tidak membangun. Yang merusak saudara. Miliki habitat yang baru ini, saudaraku. Makanya kita juga galakkan kembali hot ini. Ya. Rumah saudara harus diaktifkan kembali. Saudara yang bisa, ayo saya mohon bisa membuka rumahnya. Kalau yang benar-benar kepepet, ya. Maksud saya yang benar-benar terhalang, ya apa boleh buat. Tapi kalau saudara punya kerinduan, saudara pasti punya usaha. Pasti punya usaha, saudaraku. Ya kita juga nggak mau lah kalau saudara memang nggak bisa kita paksa, kan nggak mungkin juga. Ya, tiba-tiba kita datang ibadah saudara kabur kan. Ya, nggak juga saudaraku. Itu artinya ya udah pilihan saudara sendiri. Ya, karena keselamatan itu harus ada usaha dari saudara. Ya, keselamatan itu seperti seseorang yang melemparkan media keselamatan. Saudara udah mau tenggelam, dilemparkan pelampung, saudara harus raih. Kalau saudara nggak mau, tenggelam juga. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Kita sudah harus terbiasa dengan pola hidup dan gaya hidup yang kita jalani seperti orang lain, ya. Dan sekarang kita mengerti itu suatu kesalahan yang tidak boleh kita lakukan lagi, ya. Karena itu bisa merusak jiwa kita. Kecuali saudara punya misi, ya. Punya misi di situ. Seperti Tuhan Yesus datang, dia berkerumun di tengah-tengah orang berdosa.
Dia bukan dipengaruhi lagi, tapi dia mau mempengaruhi orang lain. Nah, itu beda, saudara. Ya. Kita ini bukan punya misi, karena masih mau menikmati apa yang orang lain nikmati, saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Nah, saudaraku, gaya dan cara hidup kita yang lama itu, saudara, ya, habitat yang sudah lama itu sudah menyatu dalam jiwa kita. Memang saudaraku, untuk merubah gaya hidup kita yang lama itu tidak gampang. Tidak gampang. Makanya Allah itu memberikan fasilitas yang luar biasa. Ada Injil yang mengajarkan kita. Ya. Ajaran Injil itu kan seperti ajaran Bapa nih. Oh, itu yang kamu lakukan tuh salah loh. Ya, seperti orang tua yang mengajar anaknya. Lalu ada Roh Kudus yang menghidupkan Injil itu supaya kita meresapi. Kita dapat kekuatan untuk mengalami perubahan. Karena sulit ini loh saudara, Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Makanya kita jadi orang Kristen enggak cuma kita diwajibkan kalau minggu ibadah ya, ada jam ibadah, ya udah cukup. Enggak saudaraku. Ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Ada firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Untuk memampukan kita mengalami perubahan demi perubahan, saudaraku. Kalau keadaan kita ini terus ya berlanjut, saudara, ya, kita bisa gagal menjadi anak Allah. Kita bisa gagal menjadi anak Allah. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan ya. Waktu kita berjalan dengan cepat ya, tinggal sedikit lagi. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 4 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Orang dunia ini kalau bilang Allah tuh hidup di dalam Tuhan, nggak nyambung saudaraku. Nggak ada itu. Hidup cuma sekali, puaskan hidup kita sepuas-puasnya, itu yang ada. Kalau kita hidup cuma sekali juga, tapi mari kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena yang menilai kita itu Tuhan, saudaraku. Ya, ayat 18, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Jangan kepedean saudara ya. Kamu di sini belum tentu kita ya. Belum tentu kita, ini jemaat Efesus. Kalau kita hidup seperti jemaat Efesus, itu bisa termasuk kita. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara mengenal Kristus, saudaraku. Pengenalan Kristus kita yang benar adalah bagaimana pribadi Kristus itu hidup bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Bukan hanya dia Tuhan, dia juru selamat, udah cukup. Apa dampaknya dia Tuhan dan juru selamat bagi kita? Nggak ada saudaraku. Tetapi kalau dia taat kepada Bapa, dan kita juga harus taat seperti dia taat kepada Bapa. Nah itu berdampak saudara. Amin.
Banyak orang Kristen terlalu bangga ketika dia membela Tuhan. Oh, dia Tuhan, dia juru selamat. Kita juga percaya dia Tuhan dan juru selamat. Cuma versinya berbeda. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus, saya sudah berkata, menyampaikan berulang-ulang, Tuhan Yesus enggak puas, enggak senang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Seperti aku melakukan, kata Tuhan Yesus. Tepatnya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pembacaan tadi. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ada banyak kebenaran yang tidak nyata dalam Yesus. Kebenaran yang lain, saudara. Kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Bukan mukanya diperbaharui, ya. Tubuhnya dipermak, dioperasi, bukan. Jadi pribadi yang baru, tapi pola berpikirnya. Karakternya yang tidak dewasa diubahkan menjadi dewasa. Dari manusia duniawi menjadi manusia Allah, man of God. Itu saudaraku. Ya, baca ulang ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Manusia lama kita itu punya nafsu yang hidupnya untuk suka-suka sendiri, senang sendiri, puas sendiri. Itu saudaraku, itu yang membawa kita dalam kebinasaan. Kalau saudara ikut Tuhan, masih mau suka-suka sendiri, hati-hati saudara. Saudara akan diseret dengan dagingmu yang duniawi ini. Dengan pikiranmu. Pikiran kita itu seperti lokomotif kalau kereta api saudaraku. Yang membawa gerbong. Makanya saudaraku, ya dari sekolah minggu kita sudah diajarkan. Ya. Mau hidup Yesus, ya kan? Ya. Itu ada lagu-lagu sekolah minggu yang seperti itu. Mau ikut Yesus. Ya, sekarang pun kita masih nyanyi seperti itu. Tapi masalahnya kita ikut Yesus atau tidak, saudara? Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Di dalam rohmu. Roh kita itu gairah kita. Di dalam gairah kita dibaharui. Tadinya gairah duniawi, sekarang diganti gairah surgawi. Itu selera surgawi, saudara. Amin, saudara. Selera surgawi dan pikiran kita dibaharui, mengalami metanoia, mengalami transform, mengalami perubahan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, ayat selanjutnya saudara baca, ayat 25 itu. Karena itu buanglah dusta, ya, apabila kamu marah dan sebagainya. Buang keburukan kita yang dulu kita lakukan. Itu ayat 25 itu dan seterusnya. Banyak sekali itu. Sampai ayat berapa itu? Nah, 32. Bacalah itu yang harus kita buang. Kita belum sampai di keadaan ini, tapi saudara berhenti. Bukan hanya berhenti, saudara kembali lagi. Pertanyaannya, bagaimana kita mau selamat? Banyak orang Kristen masih dalam situasi seperti ini, saudara. Ya. Ini salah satu dari akibat kalau gereja tidak diajarkan hidup bertumbuh seperti Kristus. Sekali selamat tetap selamat dengan pengertian yang salah.
Seolah-olah kau dibaptis, udah selamat. Padahal saudara dibaptis itu baru masuk gelanggang pertaruhan untuk mengalami keselamatan yang sesungguhnya yang tersedia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada di antara kita yang sudah babak belur, dihajar. Arti kata sudah menjadi sahabat dunia ini, tapi merasa menjadi pemenang. Itu bahayanya saudara yang terkasih. Ayo saudara, mari perhatikan hidupmu dengan saksama, kata Efesus pasal 5 ya. Selanjutnya dari ini, sambungan dari ini. Perhatikan hidupmu dengan saksama. Jangan kita bodoh saudara. Karena saudaraku, kita sudah diselamatkan Tuhan. Masa kita mau kembali ke binasaan? Saya percaya nggak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Amin. Jangan kembali kepada kebinasaan kekal. Ayo berubah terus. Ada banyak tantangan, itulah yang harus kita hadapi. Kalau saudara kita mau, Tuhan akan turut bekerja. Filipi pasal 2 ayat 12. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat 13. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi ketika kita kembali ke duniawi, hilang penyertaan Allah. Hilang penyertaan Allah. Bapak Ibu, kalimat terakhir saya ya saudara. Jangan kita membohongi diri kita sendiri. Artinya kita harus lihat fakta hidup kita. Bagaimana keadaan kita? Kalau kita datang kepada dokter, kita harus akui, dok ini saya sakit begini, begitu. Gak mungkin saudara sok sehat. Ya. Dokter gak bisa menyembuhkan saudara kalau saudara begitu, saudara. Ya. Amin, saudaraku. Mari kita jangan menipu diri kita sendiri. Makanya ada ayat firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 22. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita menjadi penipu bagi diri kita sendiri. Menipu diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jangan. Sayang, saudaraku, sayang. Ya, kita sudah sekian lama berjuang bersama dengan Tuhan. Ayo kita mau menjadi pribadi yang dekat sama Tuhan. Amin. Dari selama kita masih hidup di dunia ini, kita bergaul dengan Tuhan. Saya kemarin disontakkan ada satu kalimat ya, dari renungan kita. Kita nggak bisa sok akrab dengan Tuhan. Kalau kita ada masalah, Tuhan, tolong dong masalahku. Nggak bisa. Makanya ada kalimat, ada ayat yang berkata, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyah dari hadapanku. Itu kata Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Matius 7 ayat 23. Kenapa? Selama hidup kita nggak seperti Yesus. Nggak berjuang seperti dia berjuang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Yang kamu lakukan selama jadi orang Kristen berbeda dengan yang kulakukan, kata Tuhan Yesus. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita masih punya kesempatan untuk berubah. Ya. Semoga kita belum sampai di titik yang terbawah, point of no return. Kalau yang atas nih, ya agak susah saudara ya, melihat keadaan kita ini saudara. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh, jangan sampai yang ke bawah, point of no return, sehingga saudara nggak bisa kembali lagi, apalagi mau naik. Ya, saudara nggak bisa diubahkan lagi. Jiwa saudara udah keras. Ngomongin firman Tuhan begini cuma bisa amin di gereja. Sudah di luar gereja aman. Nggak ada di telinga kita.
Ayo Bapak Ibu Saudara, mau selamat kita, amin. Mau diberkati Tuhan, mau mengalami kemuliaan. Nggak ada orang yang tidak peduli Tuhan yang bisa mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 16 kalau tidak salah ya. Orang yang menderita bersama dengan Yesus akan dimuliakan bersama dengan Dia. Nggak ada rumusnya. Ya. Orang mau mengalami kemuliaan, dia tidak menderita bersama dengan Yesus. Artinya dia tidak berjuang. Dia tidak melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Banyak orang Kristen hidupnya seolah-olah lost. Nggak ada Tuhannya. Tuhan itu hanya di gereja. Tuhan itu hanya ada di gereja. Kalau di luar nggak ada Tuhannya. Ini orang tidak mengenal Tuhan, saudara. Kalau kita jangan begitu, saudaraku. Ayo, kita lakukan sesuatu di luar sana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah terasa. Itulah cara, saudaraku, Tuhan menjaga kita supaya kita tidak melakukan dosa. Ya. Kalau di gereja mah aman-aman saja semuanya, antus-antus saja kata orang Ketapang kan. Ya. Tapi kalau di luar sana jadi apa itu? Ya, di gereja semua antus, Pak. Bu. Di luar sana ayo Bapak Ibu, kita mau jujur sama diri kita dulu. Ayo, sungguh-sungguh. Waktu hidup kita gak lama, saudara. Ya pagi-pagi tadi ke sini saya dikirimin foto sama teman. Ada sahabat yang mendadak meninggal. Nggak ada sakit, ya tiba-tiba meninggal. Ayo saudara, jangan tunggu Tuhan datang lah. Ya. Mungkin masih lama. Mungkin ya. Tapi saudaraku, kita bisa mati kapanpun. Ya. Setelah itu sudah nggak pernah kembali lagi di kehidupan ini. Setelah itu saudara akan berurusan dengan Tuhan, ada di hadapan Tuhan dengan kegentaran. Kalau saudara nggak membawa hidup kita yang bersih, hati hidup yang mengasihi Tuhan, apa yang mau saudara bawa di hadapan Tuhan? Ayo hidup kita akrab dengan Tuhan selama kita di dunia. Sehingga kita bertemu Tuhan Yesus, Tuhan mengenal kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, mungkin kita nggak dikenal teman-teman kita lagi, nggak masalah. Kita nggak dikenal manusia, nggak masalah. Tapi saudara harus dikenal oleh Tuhan Yesus. Ya. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Tak henti mengalir menuju lautan, hamparan luas keabadian. Langit bumi semuanya tergoncang. Bumi semuanya tergoncang. Tiada yang tetap bertahan, segalanya menjadi genangan api. Kebinasaan tak bertepi. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung hari. Singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai sempurna, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan ajarku, Tuhan ajarku menghitung hari. Singkat tak tahu kapan akhirnya. Tuntun aku sampai titik kami tidak bisa berbalik menjadi duniawi lagi ya Bapa. Di hadapan Tuhan ajarku,
Mari kita jangan bosan diingatkan oleh Tuhan. Inilah kekuatan yang kita terima dari Tuhan di dalam gereja kita, saudaraku. Kesucian hidup, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh dituntun oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga kita boleh terus dinasihati Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Tapi di sisi lain, kita juga harus mau berbalik, agar kita boleh mengalami berkat, mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat kasih Bapa yang begitu luar biasa, dan juga teladan dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang begitu luar biasa, begitu taatnya kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Teladan yang luar biasa yang telah ditinggalkan kepada kami, yang harus kami ikuti ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah sebagai tanda kami kembali mengingat apa yang pernah Engkau lakukan bagi kami. Dan yang kedua, kami ikut mengambil bagian di dalam hidup-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ajar aku di jalan salib. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saya mengundang para perjamuan untuk maju ke depan. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu ku mau ikut Tuhan, ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja, walau berat dan berat jalan salibmu di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Dari awal kita naikkan pujian ini. Kau bawa aku ke jalan salib, Kau ajarku melangkah, di jejak hidup. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu Tuhan, demi ku mau ikut Yesus, mau ikut Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku, walau susah dan berat jalan salib, berjalan di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Bapa, Engkau memberkati roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, anggur yang melambangkan darah Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menjadi alat anugerah bagi kami, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami, dan juga kami boleh mengambil bagian hidup seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, layakkan kami semua umat-Mu untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan, Kau bawa aku di jalan salib. Kau bawa aku di jalan salib. Kau ajar melangkah di jejak
Kau bawa aku di jalan salib. Amin ya Allah. Ya Tuhan Yesus, ajak melangkah di jejak perjuanganmu yang telah kau lakukan, pengorbananmu demi ku mau ikut Yesus, mau ikut Yesus, Tuhan dan Raja, walau suka dan berat dalam salibmu di sisimu, Tuhan, dalam penderitaan, dalam kesulitan bersama. Ku mau ikut Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Walau sudah dan berat dalam salibmu, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan, sampai kemuliaan bersamamu, sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, saat ini kami mengangkat roti dan anggur di hadapan-Mu Bapa. Kami mengakui, kami percaya 2000-an tahun yang lalu Bapa di surga telah mengutus putra tunggal kesayangan-Mu untuk datang ke dunia ini menjalankan misi keselamatan, taat kepada Bapa sampai mati terpaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, kami mengingat pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, mengingat persembahan hidup Tuhan kami Yesus Kristus sepenuhnya bagi Bapa. Bapa, berkatilah roti dan anggur ini menjadi alat anugerah bagi kami. Haleluya, silakan turunkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari ucapkan doa yang saya ucapkan. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, dan segala kutuk. Oleh korban Yesus, aku percaya, aku menerima pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan segenap hidup selama-lamanya. Haleluya. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau berat dan berat jalan salibmu, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu.
Tuhan. Ku mau ikut Yesus. Pelan saja. Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu, di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kami mau ikut Engkau Tuhan Yesus. Kami mau terus berjuang. Meskipun kami sudah mengalami sebagian penderitaan kami ya Bapa. Ketika kami percaya kepadamu, kami dikucilkan. Mungkin juga kami dimusuhi keluarga kami. Kami seperti orang asing. Tapi Bapa, Tuhan Yesus, itulah hidup yang Kau jalani. Hidup yang terus kami perjuangkan. Dan sebentar kami akan sampai kepada titik itu. Kami tidak mau berbalik Bapa. Kami tidak mau kembali kehidupan kami yang lama. Kami mau terus mengikut Yesus sampai akhir. Roti dan anggur yang ada di tangan kami adalah tanda kami menerima hidup Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita ini menunjuk tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Makanlah. Selanjutnya kita angkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur di tangan kita ini menunjuk darah Yesus yang telah ditumpahkan. Minumlah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk keselamatan anugerah. Kami bersyukur. Biarlah kami terus di dalam kasih-Mu. Kami tetap di dalam anugerah Bapa. Haleluya, haleluya. 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 Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu yang terpujilah nama-Mu. Haleluya.
Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat. Pegang tanganku, pegang tangan, pegang tangan. Janganlah kau lalui, janganlah Tuhan lalui. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shabba-dabba-ba.